Vip, vip, vip. Halo semua. Halo. Kami dari kelompok Infinity. Kami di sini akan menjelaskan tentang dataset yang kita ambil, yaitu bank marketing dataset. Jadi kami akan menjelaskan tentang analisisnya, lalu ada preprocessing atau langkah sebelum melakukan pengolahan data. Lalu kami akan visualisasikan, lalu juga akan memberikan penjelasan tentang visualisasi yang didapatkan dari pengolahan data tersebut. Dan inilah video kami. Wave Beats Music. Pada masalah yang terjadi adalah pihak bank yang ingin meningkatkan omset pada kuartal berdasarkan dataset nasabah yang dimiliki oleh pilihan status nasabah marital sebagai target atau acuan dalam menentukan strategi yang cocok untuk meningkatkan omset pada kuartal. Berdasarkan target untuk melakukan strategi marketing yang cocok agar terjadi meningkatkan omset pada bank tersebut. Hal ini dilakukan berdasarkan status dari para nasabah yang didapat dari visual marital yang telah dilakukan sebesar 56,86% untuk nasabah yang telah menikah, sehingga pihak marketing bisa memilih opsi yang optimal untuk melakukan pemasaran tersebut. Nah, dataset yang kita gunakan kali ini bernama Bank Marketing Dataset. Pada dataset kali ini memiliki 17 atribut, di mana pada setiap atributnya memiliki fungsinya masing-masing. Atribut yang pertama itu bernama age, di mana atribut ini digunakan untuk menginformasikan pada bank berbagai jenis usia dari para nasabahnya. Kemudian atribut yang kedua itu adalah job. Atribut ini digunakan untuk menjelaskan berbagai jenis pekerjaan daripada setiap nasabahnya. Kemudian selanjutnya itu adalah atribut marital. Atribut ini digunakan untuk menunjukkan status dari para nasabah, itu mulai dari single, married, hingga divorce. Kemudian selanjutnya itu adalah atribut education. Atribut education itu menunjukkan jenjang pendidikan terakhir daripada setiap nasabahnya. Kemudian yaitu ada atribut default, di mana atribut ini untuk menjelaskan apakah nasabah pernah memiliki gagal peminjaman atau gagal kredit. Kemudian ada atribut balance, di mana atribut ini digunakan untuk menjelaskan saldo tahunan rata-rata dari para nasabah. Selanjutnya itu adalah atribut housing, di mana atribut ini untuk menjelaskan apakah nasabah pernah memiliki peminjaman perumahan. Kemudian atribut selanjutnya itu ada loan, ini untuk menjelaskan apakah para nasabah pernah melakukan peminjaman di bank tersebut. Kemudian itu ada atribut kontak. Atribut kontak ini berisi berbagai jenis nomor telepon dari para nasabah. Untuk selanjutnya adalah atribut day, di mana atribut ini menunjukkan tanggal terakhir nasabah dihubungi oleh tim marketing. Kemudian atribut month menunjukkan bulan terakhir nasabah dihubungi oleh tim marketing. Kemudian duration menunjukkan durasi nasabah dihubungi oleh tim marketing. Kemudian atribut campaign untuk menunjukkan jumlah kontak terakhir dihubungi oleh tim marketing. Kemudian atribut PDS adalah atribut untuk menunjukkan jumlah hari yang berlalu setelah nasabah terakhir dihubungi. Kemudian atribut previous adalah menunjukkan jumlah kontak yang dilakukan sebelum kampanye ini. Kemudian atribut outcome adalah menunjukkan hasil dari kampanye marketing sebelumnya. Dan yang terakhir adalah atribut deposit untuk menunjukkan apakah nasabah tersebut melakukan penyetoran atau deposit. Sebelum kita melakukan pengolahan data, baiknya kita melakukan preprocessing data terlebih dahulu. Nah, langkah preprocessing data itu adalah proses persiapan data sebelum diolah atau dianalisis lebih lanjut. Nah, tujuan dari preprocessing data itu sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas data, mengurangi noise, dan memastikan data tersebut siap untuk kita gunakan untuk analisis. Nah, untuk preprocessing data yang kita lakukan pada bank marketing dataset ini, pertama kita adalah melakukan
menampilkan jumlah rows yang terdapat duplikasi. Jumlahnya ada berapa? Kita cetak menggunakan metode yang sudah disediakan oleh Python itu sendiri. Setelah kita mengetahui jumlahnya dari yang terduplikasi, kita menampilkan baris mana itu yang mengalami duplikasi. Kita juga tinggal memanggil metode yang sudah disediakan oleh Python itu sendiri. Nah, setelah kita sudah mendapatkan jumlah yang terduplikasi, langkah selanjutnya adalah kita melakukan dropping baris itu yang terduplikasi sehingga itu akan hilang dari dataset. Nah, jadi dataset akan bersih dari data yang terduplikasi. Setelah bersih dari data yang terduplikasi, langkah selanjutnya adalah mengecek jumlah null yang ada di setiap feature datasetnya. Jadi dalam feature dataset itu tidak selalu datanya itu berisi, pasti ada data yang null. Jadi kita harus cek juga, kita tampilkan. Jadi jumlahnya itu misal feature age itu jumlah nullnya itu ada berapa gitu. Selanjutnya adalah menampilkan baris yang terdapat feature yang nilainya null gitu. Jadi misal baris ke 100 itu terdapat feature dari day itu yang null. Seperti itu. Jadi buat lebih jelasnya. Setelah itu kita menampilkan data.head itu untuk menampilkan baris teratas pada dataset kita. Nah, setelah itu kita melakukan proses encode feature. Jadi encode feature itu yaitu mengubah nilai dari feature yang teks menjadi numerik sehingga ketika sudah menjadi numerik itu dapat dengan mudah diolah. Nah, untuk feature kita yang perlu kita encode itu adalah feature month, default, housing, loan, dan deposit. Jadi ada 5 feature yang akan kita encode. Lalu untuk yang month itu adalah bulan. Jadi datanya itu awalnya Jan, Feb, Maret, dan seterusnya itu akan kita ubah sesuai dengan bulan tapi menggunakan angka. Jadi Jan itu 1, Feb itu 2, Maret itu 3, dan seterusnya. Setelah itu pada feature default, housing, loan, dan deposit itu juga berisi teks. Jadi yes dan no. Jadi hanya 2 value aja. Jadi kita bisa encode itu menjadi 0 dan 1. Untuk yang value no itu kita encode menjadi 0 dan value yang yes itu kita encode menjadi 1. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah tahap normalisasi data. Nah, tujuan dari normalisasi data itu sendiri adalah untuk mentransformasikan feature dalam dataset sehingga memiliki skala yang sama gitu. Jadi datanya menjadi lebih baik. Kita menggunakan standar scaler untuk melakukan normalisasi data ini. Nah, menggunakan standar scaler itu bertujuan untuk menyesuaikan skala data sehingga memiliki mean 0 dan standar deviasi itu 1. Nah, setelah melakukan standar scaler tadi, maka kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu kita akan mencari dan menghapus outlier-nya. Nah, pencarian outlier kita lakukan agar outlier tersebut tidak mengganggu proses pencarian dan informasi dalam datasetnya. Outlier ini dicari berdasarkan nilai dari proses standar scaler yang telah kita lakukan tadi, yang berupa z-score. Umumnya nilai z-score itu berada di rentang min 3 hingga 3. Apabila kurang dari min 3 atau lebih dari 3, maka nilai tersebut kemungkinan besar adalah outliernya. Nah, setelah kita menemukan beberapa outlier yang ada pada datasetnya tersebut, kemudian kita akan menghapus entry tersebut dari datasetnya. Kemudian kita akan mencari total dari data setelah kita lakukan outlier. Setelah melakukan tersebut, maka kita akan menuju ke label encoder. Label encoder ini kita gunakan untuk mengubah nilai dari atribut yang berupa teks, yang tadinya berupa teks, kita ubah menjadi numerik. Seperti pada hal yang kita lakukan ini, kita mengubah isi dari atribut marital, yang itu isinya berupa married, single, dan divorce. Kita ubah menjadi numerik menjadi
0 itu divorce, 1 itu married, dan 2 itu single. Nah, untuk atribut education-nya yang awalnya berisi teks berupa secondary, tertiary, primary, dan unknown, kita ubah menjadi numerik, di mana 0 itu adalah primary-nya, 1 itu secondary, 3 itu tertiary, dan 2 itu tertiary, dan 3 itu adalah unknown. Nah, setelah kita mengubah isi dari atribut teks ke numerik, maka itu akan mempermudah proses komputer dalam mencari dataset yang kita perlukan nanti. Oke, baiklah. Untuk langkah selanjutnya, kami akan melakukan sampling data. Sampling data di sini sangat penting untuk dilakukan, mengingat data yang kami miliki berjumlah lebih dari 10.000 data. Sampling ini berguna sebagai perwakilan dari seluruh data yang kita miliki. Data yang akan kita sampling akan berjumlah 1.200 data dengan metode sampling, yaitu metode stratified sampling dan systematic sampling. Stratified sampling ini sendiri adalah metode dengan mengelompokkan data, kemudian mengambil berdasarkan proporsi tertentu dari masing-masing kelompok itu. Untuk stratified sampling ini sendiri, kami akan mengambil berdasarkan marital. Marital di sini ada marriage, single dan divorced. Masing-masing kelompok ini akan berjumlah 400, sehingga ketiga kelompoknya akan berjumlah 1.200. Setelah kita mengelompokkan datanya, kita akan mengambil data tersebut menggunakan metode systematic sampling atau metode mengambil data dengan rentang tertentu. Misalkan saya mengambil 1, 5, 10, dan seterusnya. Untuk tahap selanjutnya adalah visualisasi. Untuk visualisasi ini kita akan melihat jumlah dari kategori atau marital, di mana marital ini didapatkan bahwa merit sebesar 6.246, single 3.452, divorce 1.263. Untuk visualisasi menggunakan pie chart. Untuk merit menggunakan warna cyan, single menggunakan warna green, dan divorce menggunakan warna yellow. Untuk merit ini sebesar 56,98%, single 31,49%, dan divorce 11,52%. Selanjutnya, visualisasi terhadap data sampling. Data sampling ini akan dihitung berdasarkan jumlah dari masing-masing kategori, di mana merit sebesar 400, single sebesar 400, dan divorce sebesar 400. Untuk visualisasi menggunakan pie chart, didapatkan bahwa data sampling tersebut seimbang dan mendapatkan nilai 33,33%. Oke, berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang visualisasi data diagram bar rata-rata balance per status perkawinan. Yang dimana pada bagian ini untuk menghitung rata-rata saldo untuk setiap kategori status perkawinan. Data dikelompokkan berdasarkan status perkawinan, kemudian dihitung rata-rata saldo untuk setiap kelompok. Hasil ditampilkan dalam grafik batang yang diperlihatkan rata-rata saldo untuk setiap status perkawinan seperti divorced, married, dan single. Dan seperti pada yang ditampilkan pada diagram bar tersebut, yang dimana divorced terdapat 1.500, married di atas 1.750, dan single di atas 1.500. Dan kemudian di sini saya akan menjelaskan visualisasi rata-rata loan per status perkawinan, yang dimana pada grafik batang menunjukkan bahwa rata-rata saldo cenderung bervariasi berdasarkan status perkawinan. Dapat dilihat bahwa perbedaan signifikan dalam rata-rata saldo antara individu yang bercerai, yang menikah, dan belum menikah. Bahwa yang divorced itu mencapai 50,
yang merit mencapai 50 lebih dan single mencapai 30. Sekian hasil presentasi dari kami. Semoga video dari kami dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari video kami. Kami kelompok Infinity pamit undur diri. Bye-bye.